Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkannya. Mudah-mudahan bangunnya kita kembali itu kita gunakan untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk menambah amal saleh dan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu memang harus kita tumpuk terus, harus kita tambah terus. Selagi Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik, beramal saleh, maka laksanakanlah. Mudah-mudahan semua bentuk kebaikan itu diterima dan menambah panjangnya catatan amal saleh kita, yang kita berharap kita bisa menerimanya nanti di yaumul mahsyar dengan tangan kanan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa menjadi bagian dari zikir yang membasahi lidah kita sebagai bukti bahwa kita mencintainya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Semua kita membutuhkan pertolongan itu. Bahkan semua umat mencari-cari nabinya untuk mendapatkan syafaat. Tapi ternyata yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mulai hari ini kita akan coba untuk membaca sebuah kitab Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah berikan penjelasan siapa itu dia, siapa orangnya. Dia adalah salah satu dari ulama besar, bahkan disebut-sebut sebagai mujaddid, pembaharu di tengah maraknya kesyirikan-kesyirikan di wilayah Hijaz ketika itu. Beliau datang dengan sebuah konsep untuk membebaskan manusia dari kesyirikan, sebagaimana dulu Rasulullah SAW datang di tengah-tengah kesyirikan juga. Maka dakwah beliau lebih diwarnai oleh persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan tauhid, persoalan-persoalan iman yang memang sudah terkikis di hati dan pikiran orang pada saat itu. Maka salah satu dari buku yang beliau tulis adalah buku yang akan kita sampaikan ini, buku yang akan kita bacakan ini, di mana Al-Usulul Thalathah atau 3 pondasi hidup. 3 pondasi hidup yang harus kita pahami agar hidup kita menjadi selamat. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai kitabnya itu dengan kata
Bismillahirrahmanirrahim. Layaknya Al-Quranul Karim yang juga dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seandainya kita buka Al-Quranul Karim, kita akan menemukan yang pertama sekali adalah suratul Fatihah. Yang suratul Fatihah itu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas dari bagaimana pandangan para ulama tentang bismillah itu, apakah bagian dari Al-Fatihah atau dia sekedar sekedar memulai dari surat itu sendiri, itu yang dibahas pada kajian Tadabburul Quran di hari Sabtu, yang mudah-mudahan kita bisa menangkap dan memahaminya. Ada semacam perdebatannya juga, apakah harus dijaharkan atau tidak saat sholat jahar atau tidak. Itu juga merupakan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama dengan argumentasi dan dalil-dalil yang tentu saja mereka masing-masing memiliki dalil. Hanya saja bisa saja ada di antara dalil itu yang lebih kuat sehingga itu untuk diikuti, atau kalau seandainya dua-dua dalil itu memiliki alasan atau memiliki kedudukan yang kuat juga, maka berarti dua-duanya boleh untuk dilaksanakan. Seperti jaharnya bismillah itu dua-duanya ada dalil yang mengatakan jahar, ada dalil yang mengatakan sir, tapi dari segi fakta dan realita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering untuk mensirkan, lebih sering untuk tidak menjaharkan, meskipun ada di antara riwayat yang dikatakan oleh para sahabat, di antaranya bahwa saya mendengarkan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu artinya berarti permasalahan ini bukanlah persoalan yang diperdebatkan, apalagi untuk menjadi sebab terjadinya pertikaian di tengah-tengah umat Islam. Dan beliau memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin dalam syarah kitab Salasatul Usulnya itu, mengatakan bahwa untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, bahwa segala sesuatu jika tidak dimulai dengan Bismillah maka dia akan terputus. Jadi ada sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar, atau dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik, setiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah, fahuwa abtar atau fahuwa aqta, maka dia terputus. Apa yang dimaksud dengan terputus di sini? Kalau kita memulai satu urusan, bacalah bismillah, mulailah dengan bismillah. Dan itu artinya bahwa kita menyandarkan urusan kita kepada Allah, bahwa kita tidak menyandarkan urusan kita kepada kekuatan dan kemampuan yang kita punya, tetapi kita sandarkan kepada Allah. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, jangan pernah mengandalkan itu dalam menyelesaikan urusan, tapi sandarkan kepada Allah, dan dibuktikan dengan memulainya dengan mengucapkan
bismillah. Sampai kita di kantor, mulai kita bekerja, mulai dengan bismillah. Pergi kita ke kebun, mungkin kita ingin membersih-bersihkan kebun kita atau memupuk kebun kita, mulai dengan bismillah. Bismillah. Itu bagian dari amri dzibalin, urusan-urusan yang ada dalam kehidupan kita ini. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Apa makna terputus di sini? Aqta di situ maknanya adalah qati'ul barakah, terputus keberkahannya, tidak dapat kita keberkahannya. Jangan-jangan kalau seandainya kita sukses dalam kerja kita itu, tapi kita tidak membawa nama Allah di awalnya, jangan-jangan yang muncul adalah keangkuhan dan kesombongan. Seolah-olah pekerjaan itu selesai benar-benar karena usaha kita. Itu menjadikan pekerjaan kita tidak berkah. Tapi mulailah segala-galanya dengan membaca bismillah berdasarkan kepada hadis itu. Nah, dan berdasarkan hadis ini juga lah penulis buku ini memulai kitabnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan satu harapan tulisan ini akan bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Apa makna berkah? Berkahan itu apa? Umpamanya hidup kita berkah, harta kita berkah, anak kita berkah. Apa makna berkah di situ? Al-barakah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu artinya adalah bertambahnya kebaikan kita. Sesuatu itu akan disebut berkah bagi kita kalau dia membuat kebaikan dan ketaatan kita bertambah kepada Allah. Sehat kita, berkah tidak sehat kita itu? Apakah kebaikan dan ketaatan kita bertambah dengan sehat yang diberikan oleh Allah atau tidak? Punya kita harta, diberi oleh Allah rezeki, berkah ndak harta kita itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat fakta dalam kehidupan kita. Ini harta ini membuat saya bertambah taat atau tidak? Harta ini membuat saya menjadi baik, menjadi dekat dengan Allah atau tidak? Atau kebalikannya? Jangan-jangan dengan semakin banyaknya harta, semakin durhaka kepada yang memberikan harta. Jangan-jangan dengan sehat yang diberikan oleh Allah, dia justru semakin jauh dari yang memberikan kesehatan. Jabatan itu berkah atau tidak? Tanya saja diri masing-masing. Apakah jabatan yang diberikan Allah ini membuat saya semakin taat atau membuat saya semakin jauh dari yang memberikan jabatan itu? Nah, jadi ketika dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan diharapkan mendapatkan keberkahan dari ungkapan bismillahirrahmanirrahim itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dikerjakan itu diharapkan Allah menjadikan itu sebagai wasilah agar orang tersebut menjadi lebih baik, bahkan bukan keberkahan hanya untuk diri dia saja, tapi keberkahan untuk orang lain. Semakin banyak orang mudah gara-gara dia. Semenjak si fulan ini kaya, banyak kali orang yang dimudahkan. Berarti keberkahan itu tidak hanya untuk dia, tapi dirasakan oleh orang lain. Semenjak sukses bisnisnya ini, semakin banyak orang merasakan kebaikan dari bisnisnya. Semenjak si fulan ini menjadi pejabat, betapa banyak orang yang mudah urusannya
dengan jabatannya. Ini sesungguhnya adalah keberkahan. Keberkahan yang bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga keberkahan dirasakan oleh orang lain. Maka akan melimpahlah doa-doa baik untuk orang-orang tersebut, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan pasti akan dihargai oleh orang lain. Hanya orang yang akalnya tidak sehat saja yang tidak menghargai. Kalau ada orang berbuat baik dia sama orang lain, lalu dimaki-makinya orang berbuat baik, itu tanda akal sudah tidak sehat. Nah, tapi kalau akalnya sehat, dia beriman kepada Allah, maka yakinlah dia akan ikut bersyukur, ikut akan memuji Allah atas kebaikan yang dia dapatkan. Baik, ikhwati fillah. Lalu apa makna bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baca Al-Quranul Karim sudah ketemu dengan pemberitahuan bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Ini sesungguhnya isyarat atau ajakan agar kita dalam hidup ini selalu optimis. Harus selalu punya harapan baik. Jangan pernah dalam hidup kita ini pesimis. Merasa merasa akan gagal terus, seolah-olah tidak ada harapan. Bismillahirrahmanirrahim ini ungkapan mengajak kita untuk selalu optimis. Kenapa demikian? Karena kita punya Allah, karena kita punya Rabb, dan Rabb kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sering diartikan kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita punya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita punya Allah yang punya sifat sayangnya tidak pernah berbatas, kasihnya tidak pernah terbilang, apakah kita akan merasa pesimis dalam menjalani kehidupan ini? Rahman dan Rahim yang dimiliki oleh Allah, kasih sayang yang ada pada sifat Allah, membuat Allah siap untuk memberikan semua yang kita butuhkan. Lalu untuk apa pesimis? Untuk apa kita hilang harapan? Karena Allah kita punya sifat yang maha sempurna. Maka ini sesungguhnya adalah ajakan untuk agar kita senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan dan dalam keadaan apapun, karena Allah sanggup melakukan apa saja terhadap diri kita. Kalau kita buka usaha mulai dengan bismillah, ini berarti satu kesadaran penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau memudahkan kita dalam berusaha dalam menjalani kehidupan. Kalau seandainya kita sakit, lalu kita minum obat, kita mulai dengan bismillah, kita ucapkan nama Allah di situ. Itu menandakan bahwa kita punya harapan besar untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Dan di sisi lain, kita meyakini bahwa yang menyembuhkan kita sesungguhnya bukanlah obat dan bukanlah dokter. Obat dan dokter tidak bisa menyembuhkan. Mereka tidak bisa memberikan kesembuhan. Tidak bisa dibeli kesembuhan itu. Obat bisa kita beli, tapi kesembuhan tidak bisa. Semahal apapun obat, akan ada orang yang bisa membelinya. Tapi kesembuhan hanya Allah yang memberikan. Dengan kita paham bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, saat kita minum obat, di situ tergambar harapan agar kita bisa sembuh. Lalu apa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau dalam penjelasannya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dikatakan bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang terus menerus. Jadi Ar-Rahman, sayangnya Allah sangat luas, bahkan kepada siapapun. Tapi kalau Ar-Rahim,
sayangnya Allah terus menerus, berarti tak akan pernah berhenti sayangnya Allah itu. Tidak akan pernah ada satu detik pun dalam hidup ini di mana sayang Allah berhenti. Tidak ada. Dan semua kita akan bisa merasakan itu dalam kondisi apapun kita, bahkan durhaka pun kepada Allah, tetapi Allah tetap memberikan dunianya. Bahkan ada orang yang semakin durhaka, semakin banyak dunia dia dapatkan. Kadang-kadang ada pula orang sengaja durhaka kepada Allah agar mendapatkan dunia. Ditinggalkannya sholat hanya karena mencari rezeki. Kan durhaka namanya itu. Apakah rezekinya putus? Tidak. Apakah nikmat Allah putus bagi mereka? Tidak. Tetap ada. Maka terus menerus dan luas. Itu diantara makna yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada makna lain dalam seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, ini diantara makna yang lain, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang berlaku untuk siapa saja. Kasih sayang Allah yang berlaku untuk semua orang, lintas agama, lintas keyakinan. Mau muslim, mau kafir, mau taat, mau durhaka, ada kasih sayang Allah pada dia. Kalau seandainya lama tak hujan, tiba-tiba diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nikmat hujan itu hanya dirasakan oleh yang muslim? Tidak. Dirasakan oleh semuanya. Muslim tidak muslim merasakan betapa mereka bahagia dengan datangnya hujan ketika sudah lama tidak hujan. Jadi muslim atau tidak muslim semua merasakan itu rahman. Ketika matahari terbit di pagi hari, kata dokter, cahaya pagi itu akan memberikan kesehatan kepada fisik. Maka diminta berjemur. Kalau ada orang yang kena COVID, diminta berjemur minimal 15 atau 20 menit. Karena cahaya matahari itu bisa menjadi terapi bagi dia. Apakah itu hanya untuk yang muslim saja? Tidak. Itu untuk semua. Muslim tidak muslim. Dan itu rahman. Kasih sayang Allah. Tapi ada di akhirat kelak yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka yang khusus untuk yang beriman itu disebut sebagai Ar-Rahim. Berarti kasih sayang Allah mulai dari dunia sampai nanti di akhirat. Kalau di akhirat yang ada adalah Allah memberikan keadilannya dalam menghukum. Bukan berarti Allah menzalimi, tidak. Allah itu adil. Karena keadilan yang ditegakkan, maka yang durhaka mendapatkan balasannya. Yang taat mendapatkan balasannya. Dan disitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ikhwati fillah, luas sekali makna yang terdapat di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dikenalkan kepada sifat Allah itu di awal-awal ketika kita mulai membaca Al-Quranul Karim. Dan itu juga Allah kita diminta untuk membacanya dalam setiap urusan, dalam setiap kerja kita. Kalau kita mau punya urusan ke kantor lurah, mulai langkah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya punya urusan, saya sandarkan urusan ini kepada kamu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya yang kita andalkan relasi kita, saya kenal dengan camat. Itu kasih-kasih yang ada di situ itu kawan-kawan saya semua, selesai urusan saya ini. Lupa dia baca Bismillah. Tidak disandarkan urusannya kepada Allah. Sampai di kantor ternyata camat sakit.
Orang yang temannya yang mau ditemui tadi sudah dimutasi, pindah ke kantor lain. Tidak ada siapapun yang dia kenal yang ada. Tapi kalau seandainya dia ingat Allah, dia mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Bismillah itu, maka tidak pun ada orang yang dikenalnya tadi, kalau Allah ingin memudahkan urusannya, maka semuanya akan menjadi mudah. Mungkin dikenalkan oleh Allah dia dengan orang lain yang pernah mengenali dia, dan orang lain itu ternyata mengenali orang-orang baru yang ada pada kantor di mana dia akan berurusan. Itu sekedar contoh logika di mana kita sering menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kita ingin ketemu dengan seseorang, ternyata orangnya tidak ada. Kita anggap ini akan lancar urusan kita oleh seseorang, ternyata dia sedang dinas luar, ternyata dia sedang sakit, atau dia sudah tidak lagi di situ. Dan itu semua Allah yang mengatur. Kalau sudah sampai di sana ternyata tidak ada, barulah kita ingat Allah. Itu sesungguhnya cara Allah untuk kembali mengingatkan kita dengannya. Bersyukurlah kalau kita masih bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, setelah itu barulah beliau memulai dengan ungkapan i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku. Tentu yang diingatkannya adalah si pembaca. Berarti penulis sekarang sedang mengingatkan kita semua. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah menyayangi Anda, semoga Allah menyayangi kamu. Dan ini tentu saja sekali lagi maksudnya adalah pembaca kitabnya. Dan karena sekarang kita yang membaca, maka berarti doa itu ada untuk kita. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati dan menyayangi kalian atau menyayangi kamu. Bahasa-bahasa seperti ini biasa kita dengar dari orang Arab dalam ungkapan kesehariannya. Didoakan kita mendapatkan hidayah, didoakan kita mendapatkan keampunan, didoakan kita untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau untuk sahabat, setiap kali kita menyebut nama sahabat, diminta kita untuk berdoa radhiyallahu anhum. Umpamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Itu bahasa-bahasa doa. Kalau dia yang masih hidup, kalau orang Arab biasa menyebut doa untuk orang yang masih hidup seperti hafizakallah, semoga Allah menjaga kamu. Jadi gaya-gaya bahasa doa seperti itu sangat biasa diucapkan oleh mereka-mereka orang-orang Arab. Bahkan pada saat marah sekalipun, kalau ada dia marah, tapi dalam marahnya itu terselip doa. Dan itu bagus. Membiasakan seperti itu sebenarnya sangat bagus. Dan kebiasaan itu nampak dalam penulisan buku ini. I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah menyayangimu. Mudah-mudahan doa ini terkabul untuk kita semua, sehingga kita adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diingatkan beliau? Annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masail. Ketahuilah sesungguhnya wajib atas kita, wajib bagi kita ta'alluma arba'i masail, untuk mempelajari, mengetahui 4 hal, 4 perkara. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya kita ini wajib untuk mengenali 4 perkara, 4 hal. Al-ula al-ilmu. Yang pertama sekali yang wajib untuk
kita ketahui dan untuk kita pelajari itu adalah al-ilmu. Kita harus berilmu. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu di sini? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Ini ilmu yang beliau maksud. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari, mengetahui 4 perkara, 4 hal. Yang pertama sekali al-ilmu. Kita harus punya ilmu. Perkara pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus punya ilmu. Apa ilmu yang beliau maksud? Pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Dan yang ketiga ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui, mengenali dinil Islam, agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama. As-tsaniyah, kalau yang pertama tadi apa? Al-ilmu. As-tsaniyah al-amalu bihi. Perkara kedua yang harus kita ketahui, yang harus kita upayakan terus, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang didapat. Jadi pertama kita harus berilmu tadi, dan ilmu itu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Ini nanti yang usulul salasah itu. Yang 3 bahasan pokok itu ada pada yang 3 ini. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi. Dan yang kedua, tidak hanya cukup sebatas ilmu saja untuk sebagai wawasan, enggak, tetapi al-amalu bihi, harus diamalkan. Ilmu yang kita punya harus diamalkan. Tiada guna ilmu kalau seandainya tidak diamalkan. As-salisa, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berilmu, beramal. Dan yang ketiga ad-da'watu ilaih, mengajak orang lain kepada ilmu yang sudah dipahami dan ilmu yang sudah diamalkan. Berarti tidak boleh ilmu itu hanya sampai pada dirinya saja, tapi dia harus menyampaikannya kepada orang lain. Ar-rabi'atu, sedangkan yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, sabar terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat mengamalkan, pada saat menyampaikan, pada saat mempelajarinya, harus sabar. Dan itu menggambarkan bahwa apapun yang kita lakukan dari yang 3 tadi akan ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Tapi dengan as-sabru al-adza, sabar kita dalam menghadapinya, maka semuanya akan bisa terjalani insyaallah dengan baik. Nah, ini pembahasan yang di bagian pertama, di bagian awal sekali dalam buku ini. Beliau mengajak kita untuk mengenali, memahami, menguasai 4 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua harus kita amalkan ilmu itu, dan yang ketiga tidak cukup amal pribadi saja tapi disampaikan pula kepada orang lain, dan yang keempat bersabar pada saat kita mengamalkan atau mendakwakan ilmu itu, karena akan ada tantangan apalagi untuk mendakwahkannya. Mari kita coba lihat penjelasannya. Yang pertama sekali, perkara penting yang harus kita ketahui yang pertama sekali adalah al-ilmu, mengetahui. Dan yang beliau maksud dengan ilmu di sini, mengetahui di sini pada 3 hal: mengenali Allah, mengenali Nabi, mengenali dinul Islam, agama Islam. Sekarang kita awali dengan penjelasan kata al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting tentu saja, di antara yang penting
Semuanya penting ini, tapi yang paling penting dan yang pertama sekali adalah mengenal Allah, karena Dia adalah Rabb kita, Dia yang menciptakan kita. Bagaimana cara mengenali Allah Subhanahu wa taala? Cara mengenali Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kalau secara garis besar kita bisa mengatakannya dengan dua hal. Pada dua hal kita kenali Allah melalui ayat-ayatnya yang qauliyah, yang tertulis, dan kita mengenali Allah melalui ayat-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang ada pada alam ini. Kalau yang tertulis itu yang kita baca dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Siapa Dia, siapa Allah, itu sangat lengkap dan jelas dalam Al-Quranul Karim. Baik melalui perbuatan-perbuatannya, melalui sifat-sifatnya, dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Berarti hidup dan mati itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada orang yang bisa menciptakan kehidupan, dan tidak akan ada orang yang bisa menciptakan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu Nabi Ibrahim ketika dia berdialog dengan Namrud, kan ditantang oleh Nabi Ibrahim, coba kalau memang kamu adalah mengaku sebagai Rabb saya, yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dengan angkuhnya Raja Namrud ketika itu, saya juga bisa. Diminta oleh dia, dipanggil oleh dia dua orang dipanggil di hadapan dia. Yang satu dibiarkannya hidup, yang satu dipenggalnya lehernya lalu mati. Pertanyaannya, apakah Raja Namrud sedang menciptakan kehidupan bagi yang tadi? Tidak. Yang satu lagi kalaupun mati, kematian itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak akan mati kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ada orang bunuh diri, ingin dia bunuh diri, tidak jadi mati, karena Allah belum mengizinkan. Dibahasakanlah oleh wartawan percobaan bunuh diri. Padahal dia tidak coba-coba tuh, dia betul-betul mau mati tuh. Cuma karena tidak mati, orang aja yang membahasakan percobaan bunuh diri, karena Allah belum mengizinkan. Jadi Dia yang menghidup, Dia yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Allah sedang memperkenalkan dirinya terhadap perbuatan-perbuatan Dia yang hanya Dia yang bisa melakukannya. Allazi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah allazi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang mengangkat langit-langit itu tanpa tiang, dan kalian melihat itu. Sebesar apa langit itu? Tidak pernah kita bisa mengukurnya. Bahkan tidak ada di antara kita yang tahu yang langit itu yang mana. Coba cari ilmuwan yang paling profesor di dunia nih ya, tanya dia langit itu mana. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Kalau kita keluar tengok ke atas, langitkah itu? Dalam Al-Quran dikatakan langit itu punya pintu, dan ada nabi penjaganya. Nabi Adam, Nabi Idris, sampai pada langit ketujuh Nabi Ibrahim. Setiap langit itu ada pintunya. Dulu Nabi Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril minta izin dulu, dibukakan pintu baru bisa lewat. Jadi jangankan untuk mengukur besarnya langit, untuk mengetahui yang langit itu mana saja kita belum
Sekarang langit yang begitu besar itu diletakkan oleh Allah pada tempatnya bighairi amadin, tanpa tiang. Besar Allah itu, kuat Allah itu, maha segala-galanya. Ada ndak tukang yang bisa letakkan atap tanpa tiang? Jadi dibangunnya rumah, tiba-tiba jadi atap rumah itu ndak ada tiang. Mustahil. Karena kalau untuk makhluk yang di atas ini perlu penopang, adanya yang di bawah. Tapi langit yang diciptakan oleh Allah, dan langit itu berlapis-lapis, sab'a samawat, ada 7 lapis langit. Masing-masing langit tidak ada tiangnya. Karena ayat tadi yang bilang rafa'as samawati, dalam ilmu nahu samawat itu jamak. Jamak itu plural, banyak, berarti ada 7 lapis langit, masing-masing berada di atasnya dan tidak ada satupun yang pakai tiang. Siapa yang bisa melakukan itu? Allah, hanya Allah. Jadi kalau kita ingin mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, kenali yang pertama sekali melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang bisa kita baca dan ada dalam Al-Quranul Karim. Baik nanti perbuatan-perbuatan yang Allah sebutkan dia mengapa, atau sifat-sifat Allah yang dijelaskannya di dalam Al-Quranul Karim. Ada banyak sekali sifat Allah yang dijelaskannya, dia sendiri yang mengatakan sifatnya itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada namanya, ada sifatnya, dan setiap nama itu adalah sifat. Kita kalau seandainya lihat seperti yang kita katakan pada minggu yang lalu, di ujung-ujung ayat Al-Quran itu selalu Allah ikutkan pengenalan dirinya terhadap kita. Di setiap ujung aja, bukan di setiap, tapi pada banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan siapa dia. Innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul basir, innahu huwal ghafurur rahim, wa kana Allahu aliyan hakima, innallaha syadidul iqab. Itu untuk apa semuanya itu? Untuk agar kita kenal dengan siapa Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hilang pesimis kita pada saat kita terlanjur berbuat dosa. Ada cara oleh Allah untuk menghilangkan dosa itu, beristighfarlah karena Allah maha pengampun. Tapi saat kita bersemangat untuk melakukan dosa, saat pikiran kita ini terdorong mengajak hati kita untuk berbuat dosa, Allah katakan innahu syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat iqabnya. Ingat sifat Allah itu, ingat namanya itu, sehingga beranikah kita untuk mendurhakainya. Syadidul iqab, syadidul azab, maha dahsyat azabnya. Kalau itu yang kita ingat kita Allah maha dahsyat azabnya, tidak akan berbuat dosa kita. Nah, jadi itu cara mengenali Allah melalui ayat-ayat qauliyah. Maka ada di antara ulama mengatakan setiap ayat Al-Quran adalah ayatul tauhid, ayatul aqidah. Jadi semua ayat Quran itu sungguhnya adalah ayat tauhid, ayat aqidah, ayat iman. Nah, kita kenalilah Allah dengan cara seperti itu. Tidak boleh kita membatasi sifat-sifat Allah yang hanya berjumlah sekian. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 13, ada yang bilang 20.
Apalagi dikatakan bahwa akal kita hanya mampu mengenali sifat Allah itu 20. Kan ada yang mencoba-coba untuk memberikan penjelasan seperti itu. Kenapa harus diyakini 20? Karena hanya segitu akal kita mampu memahaminya. Siapa yang bilang seperti itu? Banyak sekali. Namanya saja sudah 99 dan setiap nama adalah sifat. Nah, kembali kepada Al-Quran. Pahami Allah. Ma'rifatullah itu mengenali Allah. Cara pertama yang paling tepat adalah mengenalinya melalui Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dan bukan berarti kita menolak di antara sifat-sifat. Kan ada umpamanya Hayyun, Qayyum yang ada pada penjelasan yang sifat 20 itu benar ada dalam Al-Quran. Jelas Allah bilang La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha hidup dan maha qayyum. Betul. Tapi ketika dikatakan bahwa hanya mampu akal ini memahami 20 saja, itu sesuatu yang tidak benar. Karena membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara lain mengenali Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah melalui alam, melalui keseharian kita. Kehidupan keseharian kita itu sesungguhnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali dalam Al-Quran wa min ayatihi kan itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu sesungguhnya Allah sedang memperkenalkan dia kepada kita. Wa min ayatihi manamukum bil-lail, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah tidurnya kalian di malam hari. Coba tidur saja menjadi tanda kebesaran Allah. Tidur kita. Saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin kapan saatnya dia mesti tertidur? Ada. Umpamanya nanti malam saya jam segini pasti tertidur. Ada? Tidak ada. Ada orang belok kanan, belok kiri, mau tidur dia enggak juga tidur. Tapi ada orang masih ngobrol-ngobrol dia sama istrinya tertidur. Dia belum mau tidur tuh, tapi tertidur dia sambil ngobrol dia, tiba-tiba hilang suara suaminya. Ada pula orang udah mau tidur tapi tidak juga tidur, bahkan pakai obat pembantu pula agar bisa tidur. Maka ketika dikatakan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu wa min ayati manamukum bil-lail. Tidurnya kalian di malam hari. Tidur saja itu menjadi tanda kebesaran Allah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu ayat kursi. Dalam sebuah hadis Rasul bilang sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, ma'azamu ayatin fil Quran. Wahai Abu Dzar, apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Abu Dzar bilang, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Jadi ketika Rasul yang nanya, sahabat tidak langsung dia jawab, tidak tiba-tiba dia oh begini, tidak. Ada adab mereka tunjukkan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Sampai 3 kali Nabi nanya. Akhirnya dijawab oleh Nabi, a'azamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling mulia, paling utama dalam Al-Quran, ayat kursi. Apa isi ayat kursi diantaranya? Itu soal tidur, soal ngantuk. Karena Allah bilang, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu ada pada ayat kursi, ayat yang paling mulia.
Allah itu tak pernah disentuh oleh tidur dan ngantuk. Masa ayat paling utama bicara ngantuk? Ternyata tidak ada di antara kita yang bisa menahan ngantuk itu. Ada sopir lagi asik-asiknya, ngantuk dia, terjatuh dia. Itu keinginan dia jatuh tuh? Tidak. Hanya karena dia tidak bisa menahan ngantuk. Tidak ada. Ada orang dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, tiba-tiba nyandar karena dia tidak. Jadi jangan dimarahin, tidak usah dimarahin. Memang dia tidak sanggup menahan kantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Yang tidak pernah tidur dan ngantuk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soal tidur dan ngantuk disebutkan pada ayat yang paling mulia. Ternyata itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa lemahnya manusia ini, betapa lemahnya kita ini. Ngantuk saja kita tidak bisa tahan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak disentuh sedikit pun oleh tidur dan ngantuk. Tidak ada saatnya Allah tertidur dan Allah ngantuk. Berarti Allah bisa melihat kita, nampak dia, kita kapan dan dimanapun kita berada, karena memang itu sifat mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Jadi kehidupan ini akan menjadi seimbang dengan berpasang-pasangan yang tadi itu. Ada laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada kuat, ada lemah, ada miskin, ada kaya. Itu semua adalah pasangan-pasangan dalam kehidupan, dan semua itu untuk membuat keseimbangan dalam kehidupan. Seandainya semua orang kaya, tidak ada orang miskin, kaya semua, tidak makan kita. Siapa yang mau bertanam, bercocok tanam ke sawah? Orang sudah jadi bos semua. Jadi kalau kaya semua kita nih, tidak makan kita. Kalau jadi pejabat semua orang, semua kita kalau jadi pejabat, ini kota kita ini kotor semuanya. Siapa yang mau mengut-mengut sampah? Tapi adalah orang-orang yang bahkan apa namanya itu, dia mencari makan kadang dari sampah itu. Coba nyari makan dari sampah. Ada orang yang memang kerjanya bagian kebersihan, membersihkan. Itu sungguh perbuatan yang mulia. Karena dengan adanya orang itu kita menjadi, kota kita menjadi bersih. Jadi ketika dikatakan Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan, nah segala sesuatu diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Itu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seimbang kehidupan kita ini dengan adanya berpasang-pasangan tersebut. Kalau tidak, hidup kita akan kacau balau. Makan aja susah. Nah, ikhwati fillah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, baik yang kita baca maupun yang kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau kita masuk ke kebun jeruk umpamanya, ada 1 hektar kebun jeruk, yang menyiramnya sama, itu juga orangnya, air yang disiramkan sama, lahan tempat disiram itu sama, tapi yang bagian sini buahnya manis, yang bagian di sini buahnya agak asam. Kok bisa?
Ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Ini yang asam-asam ini ada yang membutuhkannya. Yang manis-manis ini ada orang membutuhkannya. Tidak mungkin Allah ciptakan yang asam ini kalau tidak ada yang membutuhkannya. Cuma sebagai petani kadang ngomel-ngomel dia kalau jeruknya tidak manis. Terbayang tidak oleh kita ayat-ayat kauniyah itu, alam yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat itu semua sesungguhnya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masuk kita ke kebun bunga, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna coklat. Siapa yang menciptakan itu semua? Hanya Allah yang bisa. Kalau kita coba buat bunga-bunga palsu, kita kasih warna, sebulan 2 bulan hilang warna itu. Tapi kalau Allah yang menciptakan, betapa bertahannya warna-warni yang ada dan betapa indahnya. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu batang bunga 3 warna. Batangnya sama, tapi yang atas warna merah, yang bawah warna. Maka pantaslah dikatakan innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia cinta kepada yang indah. Nah, jadi al-ilmu yang pertama sekali adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mungkin penjelasan untuk pagi ini saja dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh untuk disampaikan. Ada? Sudah jelas semua? Setidaknya untuk yang di pagi ini. Karena penjabaran yang lebih luas tentu nanti ketika sampai pada ma'rifatullah. Karena yang 3 pondasi itu ada pada yang 3 tadi itu. Kita mengenali Allah kita, mengenali Nabi kita, dan mengenali syariat Islam bil adillah, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Jadi baru kita gambarkan bagaimana ma'rifatullah. Nanti insya Allah akan kita jabarkan ma'rifatu nabihi wa ma'rifatul Islam, mengenal Nabi dan mengenal Islam. Sebagaimana Allah dikenali melalui sifat-sifatnya, maka Rasul juga nanti akan kita kenali melalui sifat-sifatnya. Baik, kalau tidak ada, barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita dan menambah amal soleh kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.